RX King udah mewarnai jalanan Indonesia dari era Orde Baru sampai era Reformasi. Motor ini adalah generasi terakhir dari RX King, yaitu New RX King tahun 2009. Motor ini adalah sejarah terakhir dari perjalanan panjang RX King karena dihentikan produksinya akibat dari regulasi emisi yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal New RX King ini sudah ada penambahan catalytic converter pada knalpotnya sehingga emisinya bisa ditekan. Tapi kalau pemerintah udah netapin peraturan, ya kita mau gimana lagi. Selain itu, karena ada catalytic converter itulah asapnya tidak ngebul seperti generasi lamanya, sehingga sering dikatakan RX King 4 tak karena nggak ada asapnya. Selain itu, dibandingkan dengan RX King sebelumnya, asap knalpotnya nggak banyak, jadi nggak ngebul kayak fogging di kampung-kampung. Meskipun generasi muda, motor ini juga dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Malah RX King Limited Edition 2009 pernah terjual hingga 70 juta di Solo. Nih kita kasih bukti nih artikelnya. Selain itu, grafis bodi yang ditawarkan di New RX King ini juga lebih atraktif. RX King ini memiliki lampu berbentuk bulat, berbeda dengan RX King era lamanya, kayak RX King Cobra atau RX King Master. Speedometernya di sini juga bulat, nggak kayak model lamanya, yang kanan menunjukkan kecepatan, yang kiri menunjukkan RPM. Tapi sayangnya starternya masih kickstarter, belum electric starter, jadi perlu usaha dikit. Di sini juga ada sen di sebelah kiri, selain itu juga ada klakson, lampu jauh, dan dim. Dari tampilan RX King ini emang terlihat lebih modern dan sporty. RX King generasi ini sudah menggunakan sistem kontrol emisi atau AIS atau Air Induction System. Yoi. Suspensi depan RX King ini teleskopik, sedangkan suspensi belakang lengan ayun dengan shockbreaker ganda adjustable. Ukuran ban depan 18 dan ban belakang 18. Nah, untuk rem bagian depan udah cakram, tapi yang belakang belum nih. Sama kayak generasi sebelumnya. Lanjut ke tangkinya. Tangki motor ini mampu menampung 9,5 liter bahan bakar. Dan berat kosong motor ini 100 kg. Jarak sumbu rodanya 1245 mm. Tinggi tempat duduknya 770 mm. Kemudian perbandingan kompresi 6,9:1, sama juga seperti RX King sebelumnya. RX King ini menggunakan karburator VM26x1 Mikuni. Motor ini bermesin 1 silinder 2 tak 132 cc 5 percepatan dan berpendingin udara. Sistem pengapiannya CDI dan memiliki tenaga 18,5 PS di RPM 9000. Kalau gue simpulkan, secara nyaman nih motor emang nyaman banget. Suspensinya nikmat, tarikannya juga enak, dan lebih ramah lingkungan. Tapi kalau naik nih motor, gue berasa nggak kayak naik RX King ya. Berasa kayak naik motor baru cuma 2 tak. Walaupun tampilannya masih RX King lah. Ya preferensi masing-masing. Tapi saran gue, kalau kalian mau naik motor RX King yang nyaman serasa motor baru, kalian bisa beli New RX King. Tapi kalau kalian mau yang badass atau yang lebih nakal tampilannya, saran gue kalian beli yang tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun lama. Sebelum kita akhiri, kita mau kasih beberapa fakta tentang nih raja jalanan. Yang pertama, tipe motor Yamaha RX King hanya ada di Indonesia, alias Yamaha hanya menjual tipe RX King di Indonesia. Yang kedua, RX King mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun 1983. Yang ketiga, ternyata RX King dikirim ke Indonesia pada tahun 1982 dan baru dipasarkan di Indonesia pada tahun 1983. Yang keempat, kebanyakan diturunkan di wilayah Sumatera. Yang kelima, mulai tahun 1982 dari negara Jepang, RX King mulai diproduksi dan dikirim ke Indonesia dalam bentuk CKD, alias dipeti dalam bentuk pisahan untuk dirakit di Indonesia. Kalau RX King nih mulainya kapan nih, Abang? Mulai punya dulu sempat dibeliin nama orang tua, sudah 4 dari baru, nama sendiri. Iya, sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada? Masih ada sampai sekarang. Ada yang dirubah gitu? Iya, itu salahnya. Dulu kan masih ABG. Oh, masih ABG. 94 ke 95 kan berubah tuh, dari arem bulat ke arem kotak. Iya.
Jadi gue merasa ketinggalan zaman. Jadi gue robah ngikutin master. Master berubah ke new, ngikutin new. Akhir terakhir begini nih new. Karena waktu itu belum tahu ya. Iya, dulu ngerti, kalau ngerti kayak sekarang gua kagak rubah. Iya, nilai jualnya lebih tinggian. Tinggi. Sebelum 4 yang masih bawaan. Gitu. Itu dia, karena dulu masih labil, masih ABG yang ngikutin zaman. Kesana ketinggalan arm bulat ke arm kotak, jadi gua robah semua. Upgrade body. Mesin sih nggak apa-apain. Kenapa sekarang lebih banyak ereking nih? Ngikutin di luar. Pasarnya. Iya, pasar di luar lagi gitu. rame. Ereking ya udah. Ambil aja aku ereking. Jiwa yang dulu punya ereking ya bangkit lagi akhirnya. Sekarang iya nongol lagi udah. Jadi nyari ereking lagi sekarang nih sambil jualan lah bahasanya lah. Iya, hobi sambil jualan. Iya. Yang abang punya ereking yang paling mahal apa tuh bang? Yang menurut abang ini paling mahal nih dijual nih? Kayaknya yang merah peredam. Peredam, tapi harga masih belum? Belum, angka belum ketemu. Angka belum. Angkanya belum ketemu. Pengen jual berapa belum? Abang kenapa sih ereking, tahu nggak bang? Kenapa sih ereking peredam tuh lebih mahal di antara ereking yang lain? Kalau menurut gua peredam jumlahnya emang terbatas. Jumlahnya terbatas ya? Jumlahnya dikit, udah dikit, kondisinya juga jarang yang mulus. Jarang yang mulus, jarang yang komplit. Itu juga jadi otomatis harganya juga dari situ harganya melonjak akhirnya. Padahal itu tahun baru ya, tapi iya, paling tahun mahal. muda karena dulu tahun terakhir 2000 berapa? 9 ya? Iya, waktu dia keluar kena uji emisi, jadi keluarnya akhirnya ndet-ndetan. Iya. Jadi emang jumlahnya nggak banyak, produksinya sebenarnya nggak banyak. Iya. Jakarta sendiri sebenarnya nggak banyak, lari ke daerah-daerah akhirnya kan. Oh, iya. Gitu. Ya, mau bagaimanapun ereking adalah motor legendaris di Indonesia. Semakin bagus kondisinya, harganya akan semakin gila. Oke, sekian dari kita. Video ini hanya opini pribadi kita. Kalau salah atau kurang, ya maaf.